Jadi di sini YouTuber ini harus bisa membedakan mana itu yang ajaran dari NU, mana itu yang memang oknumnya dari NU. Ini perlu jelas, harus diklarifikasi, harus dijelaskan kepada masyarakat agar penggiringan opini-opini yang menyudutkan seakan-akan majelis taklim memberitakan hal tersebut waliyadzubillah. Ini pendidikan dari mana? Dengan ini menyampaikan permohonan maaf. Lihat, bukan salafi kan? Pasti bukan salafi. Sungguh mengerikan ya Allah. Sungguh mengerikan. Ya, pasti kalian akan tetap hari pas salah terus. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa cuplikan dari video yang sedang beredar pada saat ini, yang mana video tersebut sangat viral tentunya, dan hal ini sungguh sangat memalukan di dunia pendidikan kita. Siapapun yang akan melihat video tersebut dengan hati dan nurani dan logika agama yang benar, maka akan menganggap hal tersebut adalah suatu pelecehan kepada pendidikan Islam, khususnya kepada Islam itu sendiri. Namun yang perlu digarisbawahi, apa yang disampaikan oleh YouTuber ini sepertinya ada suatu kebencian yang sangat mendalam kepada warga Nahdliyin. Pastinya, kenapa saya amati seakan-akan dari video tersebut menggambarkan bahwa ini loh ajaran dari Nahdliyin, seperti itu. Seakan-akan yang tersirat maknanya seperti itu. Kalau saya Wahabi Salafi tidak seperti itu, kan begitu bahasanya yang disampaikan. Salafi Wahabi sangat soleh, sangat baik, dan sangat tawadu, pastinya kan begitu. Dari video tersebut ini ada suatu pendidikan yang gagal paham, dengan artian ada suatu pemahaman yang gagal paham yang disampaikan oleh YouTuber ini. Yang pertama kaitannya dengan ADRT. ADRT ini sudah kami jelaskan pastinya ada di edisi ini. Jadi ada anggaran dasar rumah tangga Nahdlatul Ulama, ini keputusan muktamar tahun 34, bahkan sebelumnya pun juga ada anggaran dasar. Intinya apa? Dari ADRT atau anggaran dasar rumah tangga Nahdlatul Ulama itu, di sini kan sudah kita ketahui bahwa Nahdlatul Ulama sebagai jam'iyah diniyah Islamiyah yang berakidah berasaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, menganut salah satu dari madhab 4 Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ini jadi kegiatan yang tersebut ini tidak bisa dikategorikan sebagai kegiatan NU. Ini yang pertama. Jadi harus jelas mana itu oknumnya, mana itu orangnya. Jadi meskipun kita tidak membenarkan adanya hal tersebut, bahkan miris sekali, namun itulah yang terjadi ada di lapisan masyarakat kita yang harus kita didik, harus kita ingatkan, dan juga harus kita benahi tentang sistem pendidikan yang ada di negara kita. Ini lengkap sudah tujuan NU berlakunya dan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti salah satu dari 4 mazhab di kehidupan masyarakat di wadah negara NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian seakan-akan semua warga NU seperti itu. Ini tidak paham bahwa di dalam warga NU sendiri itu banyak yang masih jauh dari ADRT tersebut. Dengan artian bahwa tidak semua dari warga NU tersebut itu melaksanakan ADRT, masih ada tahapan-tahapannya. Ada memang, bahkan ada dari orang NU itu hanya menggunakan nama NU untuk kepentingan pribadi. Ada orang NU itu hanya apabila di NU itu menguntungkan, mereka akan mengaku menjadi warga NU. Ada juga
apabila di NU itu merugikan, mereka juga tidak mau dikatakan sebagai warga NU. Ada juga yang NU yang memang kenyataannya dari segi amalia, dari segi akidah, dari segi akhlak dan lain sebagainya itu betul-betul sebagai dari warga Nahdlatul Ulama. Jadi di sini YouTuber ini harus bisa membedakan mana itu yang ajaran dari NU, mana itu yang memang oknumnya dari NU. Ini perlu diperhatikan. Karena apa? Di dalam ADRT tidak mengajarkan seperti ini. Kemudian yang kedua, di sini ada joget-joget dalam acara sholawat dan yang lain sebagainya. Ini juga kesannya NU atau warga NU itu memang diperintahkan untuk berjoget. Lah ini salah. Ini salah paham dan gagal paham. Kita di dalam berdakwah itu banyak cara-caranya, banyak itu strategi-strateginya. Tidak mungkin di acaranya sebesar acaranya, contohnya seperti acara pengajian yang sebagainya. Para mubalik maupun mubalighah, para habaib menyampaikan ayo joget-joget, ini acara sholawat di belakang, ayo joget-joget. Tidak, tentu tidak mungkin. Hal tersebut adalah human error, yang artinya apa? Mereka yang datang ke majelis sholawat bukan sepenuhnya hanya ingin membaca sholawat. Beda-beda. Ada yang datang ke majelis sholawat memang hanya untuk hiburan, ada yang datang ke majelis sholawat itu hanya untuk berbelanja, bahkan ada yang datang ke majelis sholawat dalam tanda kutip untuk membuat maksiat-maksiat yang di sana. Apakah ini akan menjadi indikasi bahwa pengajian tersebut dikatakan untuk melanggar syariat? Sekali-sekali ya tidak. Itu oknum yang ada di sana, dan semua para kiai, para ulama mengatakan hal tersebut tidak diajarkan. Namun di dalam dunia dakwah itu ada step by step. Ada yang memang orang pertama itu tidak sholat, datang ke pengajian, nanti diajari bagaimana caranya sholat, caranya sholawat. Ada memang anak muda yang ke dalam tanda kutip memang pemabuk ataupun pezina dan yang lain sebagainya. Mereka ingin datang kepada agama Islam. Dia harus dengan apa? Bil lutfi, dengan lembut, dengan halus. Terlepas mereka mempunyai kegiatan seperti itu, bertato, berjoget, semuanya itu sudah di luar konteks, dengan artian tidak diajarkan dalam agama Islam. Hanya mereka masih dalam tahap belajar, dimungkinkan adalah suatu kekhilafan karena mereka sendiri tidak mengetahuinya. Meskipun itu bukan kekhilafan disengaja, yang jelas itu bukan anjuran dari para masyayikh, para kiai, itu adalah oknum yang ada pada kegiatan tersebut. Oleh karena itu jangan dijustifikasi. Orang Islam ini kan macam-macam. Ada yang hanya Islamnya Islam KTP, ada yang hanya Islamnya Islam tapi tidak sholat, ada tidak semua seperti YouTuber. Mungkin kalau YouTuber ini ada sudah alim, sudah istilahnya itu sudah menjauhi dari perkara maksiat dan lain sebagainya, mungkin seperti itu. Tapi apalagi dalam jamaah NU yang terlalu banyak, yang ratusan juta, tapi ala kulli halin mereka semuanya dalam hatinya ingin mendapatkan syafaat baginda agung Rasulullah SAW. Namun ada cara yang berbeda, bahkan cara tersebut dikatakan sebagai cara yang salah. Ini harus diperjelas, harus diklarifikasi, harus dijelaskan kepada masyarakat agar penggiringan opini-opini yang menyudutkan seakan-akan majelis taklim memerintahkan hal tersebut, wal iyadu billah, seakan-akan majelis sholawat memang mengajarkan hal yang tersebut. 100 atau 1000 orang semuanya tidak akan soleh yang datang semuanya. Dalam majelis taklim seumpamanya sholawat ada 1000 orang, semuanya bukan ahli sholawat, bukan ahli ibadah. Mereka terdiri dari berbagai macam-macam profesi, macam kegiatan, unsur usia, kegiatan-kegiatan yang lain. Namun semuanya ingin semata-mata mendapatkan syafaat Rasulullah. Namun caranya ada yang melanggar syariat, ini harus yang diluruskan ya, step by step. Untung mereka masih mau datang ke majelis ilmu, majelis salawat. Kan seperti itu logikanya. Ya, semuanya berbenah, tidak langsung menjadi orang yang soleh, tidak langsung menjadi orang yang taat kepada Allah, tapi semuanya ada waktunya.
Ala kulli halin, apapun bentuk pelanggaran-pelanggaran dalam syariat di dalam ADRT Nahdlatul Ulama tersebut sungguh itu bukan yang diajarkan oleh Nahdlatul Ulama. Sampai di sini mungkin ini dapat sedikit pencerahan bagi